Sistem pendidikan di Korea Selatan berhasil melahirkan generasi cerdas dan kompetitif. Namun, di balik itu semua terdapat kebahagiaan dan kesehatan mental yang harus dikorbankan. Sistem pendidikan di negeri gingseng ini dikenal dengan persaingan yang sangat ketat. Dari SD hingga universitas, para siswa berjuang keras untuk mencapai puncak. Jika kamu pernah menonton acara University War, hal ini memberikan kita gambaran yang jelas tentang persaingan di Korea. Acara ini mempertemukan mahasiswa dari berbagai universitas ternama untuk berkompetisi dalam berbagai bidang, seperti akademis, olahraga, dan kreativitas. Melalui kompetisi ini, kita bisa melihat betapa seriusnya mereka dalam mencapai prestasi. Menurut Kim Jae-hoon dalam artikel The Impact of Intensive Tutoring on Korean Students' Academic Performance and Well-being yang diterbitkan oleh Harvard Education Review, menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Korea Selatan dikenal dengan pendekatan bimbingan intensif, yang menekankan pembelajaran mendalam namun seringkali menciptakan tekanan psikologis yang signifikan pada siswa. Sekarang mari kita bandingkan dengan Clash of Champions di Indonesia. Acara ini memang berbeda fokusnya, namun esensi di dalamnya dan juga semangat kompetisi tercermin jelas dalam acara ini. Clash of Champions mempertemukan juara dan berbagai bidang untuk berkompetisi, sama seperti University War dan Sky Castle. Acara yang diselenggarakan oleh Ruang Guru ini menunjukkan betapa pentingnya dedikasi dan kerja keras dalam mencapai kesuksesan. Dengan membandingkan kedua acara ini, kita dapat melihat bahwa semangat kompetisi dan kerja keras adalah nilai universal yang melampaui batas negara. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Korea Selatan yang sangat kompetitif ternyata tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam Clash of Champions. Meskipun demikian, harus kita sadari bahwa para pelajar bukan hanya sekedar angka di atas kertas atau mereka yang juara kelas. Namun, mereka adalah mimpi yang tumbuh di antara tekanan dan harapan. Namun, di balik megahnya panggung Clash of Champions yang diikuti oleh para anak-anak terbaik, mereka adalah yang berasal dari sekolah-sekolah elit dengan fasilitas lengkap, akses yang memadai, serta memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi bakat sejak dini. Nah, pernahkah kamu bayangkan bahwa situasi ini sayangnya jauh berbeda dengan kondisi yang dialami siswa di pelosok negeri? Pendidikan yang tidak merata mempengaruhi peluang siswa. Alih-alih untuk bisa berprestasi, bahkan untuk menempuh pendidikan tingkat dasar pun mereka tidak mampu. Nah, jika kamu pernah menonton drama Sky Castle, drama ini menggambarkan kehidupan keluarga elit yang berusaha memasukkan anak-anak mereka ke universitas terkemuka. Mereka rela menghabiskan banyak uang dan waktu, bahkan mengorbankan kebahagiaan anak-anak mereka demi mencapai tujuan ini. Sky Castle menunjukkan betapa besar tekanan yang harus dihadapi oleh siswa dan keluarga mereka. Namun, dengan privilege yang mereka miliki bukan hal yang sulit untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki privilege ataupun kesempatan untuk mendapatkan peluang yang sama? Kondisi ini disebut sebagai disparitas sosioekonomi. Kesenjangan yang terjadi menjadi faktor utama yang mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan di Indonesia dan Korea Selatan. Namun, dengan cara yang berbeda, Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menyediakan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah dengan letak geografis yang luas dan beragam. Sedangkan Korea Selatan lebih fokus dalam hal mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh biaya pendidikan tambahan. Jika kita lihat berdasarkan anggaran pendidikan di Indonesia sebesar 40 miliar US dollar, sementara Korea Selatan sebesar 75 miliar US dollar. Kedua negara ini sama-sama mengalokasikan 20% dari total anggaran untuk sektor pendidikan. Meskipun Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pendidikan, namun Korea Selatan berada di depan dalam hal investasi per kapita dan integrasi teknologi dalam pendidikan. Kedua negara ini memiliki komitmen tinggi terhadap sektor pendidikan, tetapi tantangan geografis dan demografis membuat implementasi kebijakan di Indonesia lebih kompleks dibandingkan Korea Selatan.